Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para sesepuh, para orang tua, pengurus DKM, tokoh masyarakat, para asatidz, jami'ul hujjaj, para bapak hadirin, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk senantiasa bisa mengaji, senantiasa bisa silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita, pengajian kita senantiasa membawa rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita tafsir An-Nisa ayat 43 ya. Yang katanya baru satu ayat kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha
فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati dekat-dekat dengan solat sementara kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui, sadar apa yang kalian omongkan, apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan juga tidak boleh orang yang junub solat illa abiri sabilin, kecuali dia lewat di masjid, hatta taghtasilu, sehingga dia mandi dengan sempurna. Apabila sudah mandi dengan sempurna, dia boleh melaksanakan sholat, boleh juga lama di masjid. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau berada di perjalanan, au ja'adum minkum, atau kalian datang salah satu di antara kalian minal ghaiti, dari buang air besar atau batal wudunya, aula mastumun nisa, atau dia menggauli, tempelan dengan memiliki perasaan an-nisa kepada wanita, falam tajidu, lalu dia tidak mendapati ma'an air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, su'idan thayyiba, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, cara tayamum adalah dengan mengusap sebagian kepala, sebagian wajah maksudnya, wa aydikum, dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha memberikan maaf, ghafura, juga Maha memberikan ampunan. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa hal-hal yang tidak boleh dilarang untuk melaksanakan sholat adalah, pertama, orang yang mabuk selagi dia dalam ketidaksadaran, maka tetap sholat tidak sah orang yang mabuk. Orang yang mabuk di sini terjemahannya tidak hanya mabuk dalam pengertian minum-minuman khamr, tapi mabuk tidak sadarkan diri, pingsan, semaput, termasuk yang terkena penyakit ayan. Itu tidak boleh melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya, maksudnya begitu. Tapi kalau sudah sadar, hatta ta'lamu ma taqulun, maka dia berkewajiban melaksanakan sholat. Pertanyaannya, apabila dia lagi sholat Jumat, terus ayannya kambuh, pingsan, bagaimana? Samping kanan, samping kirinya, begitu. Apakah menolong, apa meneruskan sholatnya? Jawabannya gimana? Ya, diterusin sholatnya sampai selesai, lalu setelah selesai baru menolong orang tersebut. Tapi penyakit ayan itu yang jadi luar biasa, kadang sampai jatuh, tersungkur gitu. Ya itu. Ini yang jadi bahaya. Ya, menghindar dikit lah, gitu maksudnya.
Nah, kemudian apabila dia dalam keadaan junub pun sama, tidak boleh melaksanakan sholat habis hubungan suami istri, atau juga dia sudah keluar air maninya, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat kecuali dia lewat masjid. Ya, numpang mandi di masjid boleh, asal izin sama DKM. Kalau nggak izin ya. Ya. Kalau maksud masjid dalam pengertian lewat doang, misalnya ngambil sesuatu, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya lama, al-muqthu, jadi yang nggak boleh tuh al-muqthu, diam di masjid gitu. Ini pertanyaannya itu yang biasanya orang i'tikaf, takwa tuh ya biasanya kalau 10 hari terakhir itu kan rame banget itu. Atau ya tidak hanya di Atak sih, di mana-mana kayaknya. Itu terus junub, dia tertidur, kemudian dia mimpi. Nah itu bagaimana gitu. Nah ketika dia bangun segera untuk keluar dari masjid. Kalau belum bangun ya belum sadarkan diri ya tidak apa tidak ada masalah gitu maksudnya. Ya. Bekasnya dilap kan nggak netes. Emang netes di lantai? Ya kalau netes ya dilap lah gitu maksudnya. Pak Haji mah ada depan. Iya. Nah kemudian apabila dalam keadaan sakit atau berada di perjalanan dan sulit mencari air, kita mau berwudu, kita mau melakukan mandi, kan gitu maksudnya. Nah ini auja adum minkum minal ghaid berarti hadas kecil. Aula mastumun nisa hadas besar. Nah itu apabila tidak mendapati air maka dianjurkan untuk tayamum. Nah itu baik yang sehat ataupun yang sakit. Kalau yang sakit sudah pasti. Kalau yang sehat tapi tidak ada air berarti elatnya karena tidak ada air. Nah itu beda. Nah hadas besar juga sama. Yang wajib mandi tayamumnya sama seperti wudu. Awalnya sahabat Jabir seperti itu gitu. Ketika junub beliau guling-guling. Terus ditegur oleh Nabi, ditegur oleh Al-Qur'an, ya turun ayat ini, cukup famsahu biwujuhikum wa aidikum. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi yang diusap wajah dan tangan. Cuma ada pertanyaan tuh saya, dia sakit. Dia tidak boleh kena air junub gitu maksudnya. Dia mau mandi, kata saya nggak boleh mandi karena kata dokternya tidak boleh mandi gitu. Boro-boro mandi kena wudu aja, luar biasa sakitnya gitu misalnya. Nah, terus dia diperintah untuk tayamum, tapi kata dia ini Pak Ustadz katanya saya nggak yakin kalau tayamum masa mandi begitu katanya begitu. Nah ini kita harus mengikuti syariatnya Nabi itu di sini loh. Jadi perannya kita harus yakin ini adalah syariat dari Nabi gitu maksudnya. Bahkan Al-Qur'an langsung gitu maksudnya. Begitu. Ini pertanda saking pentingnya karena mungkin muncul di antara kita itu keyakinan seperti tadi. Saya kotor begini nggak yakin, belum cebok, belum apa ini gimana katanya begitu. Kan dia keluar tuh ininya maninya tuh. Kan begitu. Itu nggak gimana begitu. Ya kalau misalnya dilap bisa dilap dulu baru kemudian tayamum. Kalau nggak bisa kemungkinannya ya sudah langsung aja dalam keadaan seperti itu gitu maksudnya begitu kira-kira. Jadi artinya bajunya nggak usah repot. Jadi begini. Air mani, air yang keluar dari kita itu ada beberapa ya yang menyatakan nih beberapa pendapat. Kalau Imam Syafi'i sih mutlak
itu suci karena bahan dasar manusia. Kalau misalnya mani itu najis ya kita najis seperti kan begitu. Nah kalau Imam Malik menyatakan masih di sini itu suci, tapi kalau sudah terlepas dari kita, misalnya di sarung atau di lantai, maka itu menjadi najis gitu maksudnya. Paham nggak? Kalau masih nempel di tubuh kita itu suci, tapi kalau sudah lepas dari tubuh kita maka menjadi najis begitu. Ya. Ya udah begitu maksudnya. Yeah. Nah itu ada memang pertanyaan di fikih itu. Itu biasanya di pesantren itu kan kalau tidur kan bareng tuh. Ya cowok-cowok semua gitu maksudnya begitu. Ada yang nakal tuh, santri yang nakal, dia keluar mani diperet-peretin di temennya gitu. Nah emang bener kenyataan. Itu pertanyaan itu memang terbukti Ji, gitu. Memang pernah terjadi seperti itu. Diperet-peretin, terus pertanyaannya ini najis apa enggak gitu maksudnya. Nah gitu. Asal hukum kata Imam Syafi'i tidak najis karena dia mani gitu maksudnya begitu. Tapi qadrun itu jijik. Nah, apabila kita jijik ya udah, gitu maksudnya. Ganti aja sarungnya gitu. Begitu. Makanya jangan dilepet-lepetin nama yang lain, Ji. Lepet-lepetin nama yang lain. Lah emang terjadi, Pak. Mungkin kalau yang tidak pernah pesantren mungkin tidak mengalami itu. Orang di pesantren itu kadang ribuan. Saya pernah pesantren itu ada 3.000 orang ya di Mbah Maimun itu 3.000 orang. Satu kamar itu 22 orang satu kamar, paling 2 meter kali 2,5 itu kecil banget. Cuma nitip barang doang di kotak. Kita nyama tahu di mana hidupnya gitu maksudnya. Saking banyaknya santri. Nah itu sudah pastilah yang namanya orang normal kan begitu. Apalagi yang sudah dewasa kan di sana kan udah tua-tua, pada kebanyakan yang udah tua. Iya. Gitu. Jadi istilahnya sering terjadi begitu Ji, benar gitu. Nah, itu apabila memang kita jijik ya udah kita ganti aja. Tapi secara hakikiyat tidak najis menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Malik karena itu sudah lepas dari kita ya najis katanya begitu, ganti aja begitu. Sama-sama benar sih, cuma ini masalahnya berkaitan dengan bahan dasar manusia. Kalau keyakinannya kita najis, maka ya bahaya bahwa kita najis kan begitu. Gitu. Itu kira-kira. Ya. Ya. Apabila tangan kita ada yang sakit, apabila mungkin dalam pengobatan tidak terkena air, hukumnya gimana? Ditayamumi saja atau pakai isyarat, dilap. Jadi misalnya kita ngambil air nih, tul air, misalnya di sini cantengan kan ya, cantengan ngerti? Cantengan itu yang bengkak itu, ya. Bahasanya di bawah-bawah. Kita ambil air gitu aja, cukup nggak apa-apa. Jadi nggak usah diguyur, nggak usah dicelupin, itu nggak apa-apa, gitu. Dibuka biar Apanya? Nggak tahu itu. Nggak jelas namanya. Oh doanya setelah apa sesudah? Oh mau mandi? Ya sebenarnya doa secara khusus sih tidak ada, cuma niat mandinya. Ya niat kan bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia. Dalam hati cukup lah. Iya. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbar an jami'il badan fardhul lillahi ta'ala. Itu kita niatkan pas basuhan pertama. Nggak boleh
setelah misalnya setelah ini baru niat. Nah ini nggak boleh. Jadi termasuk wudhu. Wudhu itu niatnya pas membasuh muka. Jadi pas membasuh muka tuh dalam hati tuh nawaitul wudhu'a. Itu pas. Karena memang kan furudul wudhu kan sita diantaranya. Kalau ya nggak apa-apa, diniati dari situ gitu maksudnya. Kita sudah niat bahwa di situ kita sudah cuci tangan. Tapi memang kalau sunnah Rasul sih sebagaimana hadis Maimunah dan Aisyah beda ini ya. Cara penyampaiannya katanya. Kata Siti Maimunah bahwa Nabi itu ketika mandi itu ya sama seperti wudhu. Jadi anggota wudhu terlebih dahulu, anggota wudhu terus ke bawah tangan, terus badan gitu. Terakhir kaki. Nah kalau Siti Aisyah, Nabi itu ketika mandi wudhu secara sempurna dulu gitu, secara sempurna baru kemudian mandi. Jadi beda. Tapi menurut saya ini ternyata redaksinya saja yang berbeda, begitu maksudnya. Hakikatnya sama, yaitu bagaimana Nabi itu ketika mandi itu menjaga wudhu beliau, gitu maksudnya. Nah itu seperti itu. Ya, gimana? Oh, baru kita niat wudhu secara sempurna maksudnya. Ya nggak apa-apa. Kalau yang seperti itu cuci tangan nggak apa-apa, emang sunnah kan itu. Cuci tangan dulu fil ina, cuci muka dulu, pakai apa namanya? Pakai sabun misalnya, pakai apa tuh? Nah baru setelah itu wudhu seperti biasa. Apa niatnya doang? Gini maksudnya, jadi pertanyaan ini kan harus dipetakan dulu nih. Kita cuci tangan nih, kita belum niat nih, baru baca basmalah misalnya bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Kemudian si muka dicuci dulu pakai sabun. Nah setelah itu kita wudhu seperti biasa. Nah itu bagus. Justru bagus di situ. Iya. Kayak kita sekarang, ya. Bukan, jadi nanti setelah cuci muka, kan cuci muka tadi pakai sabun tuh. Nah setelah itu wudhu seperti biasa. Nah pas membasuh muka kita niat. Nah itu benar gitu maksudnya. Yang tidak, ya yang sempurna justru begitu. Nah begitu. Jadi memang sekarang itu yang disunahkan kayak disunahkan banyak sering cuci tangan. Di sini kita kan cuci tangan dulu pakai sabun tuh. Nah setelah itu baru berwudu seperti biasa. Atau kita cuci muka dulu karena kita habis bepergian jauh, kita sabunan mukanya karena belum sabunan nggak enak gitu perasaan kan lengket begitu. Nah itu emang kemarin potong kambing. Begitu. Ya begitu memang bagusnya seperti itu. Ya. Kecuali pas mandi, kalau mandi jangan sabunan, sampoan dulu baru niat, jangan ntar habis ininya airnya. Jadi kalau dari awal, kalau mandi dari awal sudah niat mandi, sabunan, sampoan, terus apalah segala rupa. Dan sunnah mandi itu ditutupi auratnya pakai celana pendek gitu maksudnya. Sunnah. Jangan telanjang. Oh, kita kan telanjang. Bagusnya duduk. Ya, bagusnya duduk. Cuma tergantung daripada tahsilul maksud. Tujuan utamanya kan ta'mimul badan, meratakan air ke seluruh anggota badan. Tujuan utamanya itu loh. Awas nih jangan salah. Tadi adalah yang sunnah, pakai celana itu sunnah, ditutupi auratnya, begitu. Apalagi wanita pakai sarung sampai ke bawah gitu maksudnya, tutupi dadanya sampai lutut, itu sunnahnya seperti itu. Nah, tapi itu yang sunnah, yang utamanya adalah kita wajib menyampaikan air ke seluruh anggota badan. Tidak boleh sejengkal, sekerat sedikit pun kulit terlewati. Tidak sah mandinya apabila ketahuan, kan gitu maksudnya.
Maka ketika bersuci itu dalam kitab-kitab fikih diterjemahkan atau dijelaskan minimal tuh ghalabatiz dzon. Ghalabatiz dzon itu persangkaan kita sudah gitu maksudnya. Kadang kan kita nggak yakin tuh, aduh belum itu belum apa? Belum bersih misalnya. Makanya kadang lama banget gitu maksudnya. Iya, kalau di pesantren lama begitu bisa digambarin sama orang karena antri sih. Iya. Iya. Ya. Oh, gantian gosoki, bagus, nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa suami istri, jangan istri orang lain. Istrinya lain. Boleh Pak Haji mandi bareng sama istri, boleh. Jangan sama istri tetangga, istri sendiri. Nah itu. Bagus gantian gosoki gitu maksudnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Jadi memang intinya adalah tadi takmimul badan bilma, meratakan badan dengan air. Jadi semua anggota badan, rambut dan sebagainya, hatta kuku nih, kulit di bawah kuku itu wajib kena air. Makanya kita memang luar biasa ini cara bersucinya harus benar-benar. Karena kadang kita kukunya panjang banget gitu maksudnya. Ini yang apabila mandi wajib dia kukunya yang apa, kulit yang di bawah kuku kena air apa enggak. Nah ini bahayanya. Nah. Iya, semuanya bukan perawan doang. Pak Haji juga sama. Makanya itu kita sunnah itu. Sunnah gunting kuku itu setiap apa? Setiap hari Kamis sore tuh. Kamis sore tuh. Fitratul Islam khamsun kan begitu. Kesucian Islam itu ada 5. Di antara khitan, terus tadi gunting kuku, terus qassus syarib, nyukur kumis kan begitu. Terus natful ibti. Kalau jenggot boleh dipanjangin. Nih panjangin. Kayak Pak Jenggot. Iya. Kayak Pak Jenggot. Yang disunahkan tuh qassus syarib, memotong, mencukur kumis gitu. Kalau jenggot boleh Pak Haji? Boleh. Tapi kalau mau dicukur juga boleh. Cuma ini yang jenggotan panjang, Pak Punten, kalau mandi wajib harus kena semua. Harus wajib itu. Kalau wudhu sunnah di sela-sela. Tapi kalau mandi wajib kena air. Nah itu awas bahaya kan gitu maksudnya. Ya macam-macam sih memang pendapatnya. Makanya sahabat Ali itu dalam sejarah katanya botak gitu maksudnya, kukunya nggak panjang gitu maksudnya. Ketika ditegur Nabi kan rambutnya panjang kata begitu. Kalau saya tidak kata sahabat Ali, saya tidak bisa menjaga kesucian seperti Nabi kan gitu. Kalau saya bahaya kalau misalnya ini begitu. Karena termasuknya apa? Sahabat Ali itu adfar itu gampang keluar itu Pak Haji. Gitu. Kencang hormonnya begitu. Iya. Nah, itu. Iya. Itu ya. Jadi istilahnya memang macam-macam lah. Apabila kita ikut itu ya alasannya seperti itu, gitu maksudnya, begitu. Beliau tidak berambut panjang, bahkan jenggot sedikit, gitu maksudnya. Karena khawatir kesuciannya tidak terjaga. Nah itu, gitu maksudnya. Ya kalau kita sanggup untuk menjaganya ya boleh rambut panjang dan sebagainya. Ya silakan. Oh ya. Ya. Jadi begini, sebenarnya asal hukum sih air murni. Cuma karena persoalan sekarang air juga sudah banyak terkontaminasi kan ya. Nah itu. Nah cara salah satunya adalah untuk membersihkan, mewangikan
itu kita boleh Pak. Bahkan ada ulama menyatakan sunnah. Seperti Al-Ghazali itu menyatakan sunnah pakai wangi-wangian. Bahasanya wangi-wangian. Cuma mungkin bahasa untuk menyebutkan samponya ya belum belum nyampe ke situ gitu maksudnya. Sehingga ya sampo termasuk wangian, sabun termasuk wangian. Nah pertanyaannya bagaimana sebelum rata kita pakai sampo dulu? Nggak apa-apa gitu maksudnya. Nanti kemudian diratakan dengan air yang lain gitu maksudnya. Kan begitu. Kan dibilas bisa atau bagaimana lah. Nah tapi yang jelas tadi patokannya adalah ghalabatidz dzan. Jadi yang terpenting adalah kita meyakini bahwa air sudah merata gitu maksudnya. Ya yang bisa kita pegang aja misalnya kepala, ketiak, yang bawah-bawah kan gitu maksudnya. Kalau terlihat basah berarti memang sudah rata. Begitu. Karena khawatir kadang kan kita kan jadi was-was ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Selalu muncul dalam diri kita, dalam hati kita tuh ya was-was tadi. Ini udah bersih apa belum dan sebagainya. Begitu. Karena kita kan mandi sendiri. Kecuali jenazah dimandikan sama orang lain kan nggak tahu kan begitu maksudnya. Sudah pasti kan kita dibolak-balik, di sela-sela dan sebagainya yang sehingga kena air semuanya. Nah, itu maka cukup kita itu ya ghalabatidz dzan, meyakini dengan hati yang mantap bahwa air sudah merata. Patokannya itu. Karena apabila tidak ghalabatidz dzan kita bahaya mengikuti hati kita terus, wah ini belum bersih, wah enggak kelar-kelar mandinya. Gitu. Kalau airnya dikasih bunga begitu buat mandi. 7 rupa gitu. Enggak apa-apa. Asal bunganya bersih. Ya. Terus yang terpenting adalah airnya itu dua kullatain. Kullatain itu ya ukuran 60 kedalamannya 60 cm. Ya udah 60. Asal hukum sih 1 zira. 1 zira itu ujung telapak tangan ke siku ini. Cuma kan orang Indonesia kan memang pendek-pendek gitu maksudnya begitu. Jadi 1 zira itu segini sebenarnya ukuran pertama. Cuma ulama Indonesia ijtihadnya ya yang penting adalah ya sekitar 60 lah. Karena apabila ukurannya orang zaman dahulu kan ya katanya orang zaman dulu kan gede-gede gitu maksudnya. Ya kemungkinannya ininya panjang. Ketika Nabi menyatakan 1 zira itu maksudnya ya zaman Nabi ya ukuran sekitar 60 lah kurang lebihnya begitu. Yang penting adalah airnya itu wurudul ma, airnya nyampe ke kita, bukan kitanya ke air. Kalau airnya sedikit, airnya nyampe ke kita. Maka apabila misalnya kita nih satu ember kecil nih Pak Haji, atasnya dikucurin pakai air, embernya dibolongin kecil aja. Nah kita ngambil air dari situ, balik lagi airnya ke sono nggak apa-apa, karena airnya terus ngucur gitu maksudnya. Walaupun kecil tapi ngucur. Maka ini rahasianya Pak. Jadi ini kalau wurudul ma walaupun kecil nggak ada masalah, walaupun sedikit nggak ada masalah. Begitu. Nah kalau kolamnya gede mah ya terus airnya ngucur terus sambil mandi nggak apa-apa, itu mah tidak mustakmal Pak, tidak mutaghayyir juga gitu maksudnya, tidak berubah kan gitu. Nah ini yang jadi masalah adalah kadang airnya sedikit sudah segitu-gitunya kita kadang yang habis mandi nyiprat ke situ. Nah itu menjadi mustakmal gitu. Itu versi Syafi'iyah mustakmal. Mustakmal itu artinya air yang sudah dipergunakan, tidak sah untuk dipergunakan untuk bersuci. Maka tadi ya sebaiknya kita pakai keran gitu maksudnya, pakai shower. Nah itu mantap gitu maksudnya. Iya, pakai shower. Suci nggak apa-apa, air dari sawah bisa dikumpulin jadi satu, ada 2 kolah suci. Iya. Air kali dulu air kalinya masih bening ya.
Sekarang itu kalinya kayak comberan. Ya itu banyak cerita kan di Jakarta itu yang kadang mandi apa di kali itu. Sekarang mah udah nggak bisa, orang airnya kotor begitu. Gimana? Iya, bukan nggak boleh sih, makruh doang. Nah gitu maksudnya. Cuma ya apabila tidak ada tempat lagi ya nggak apa-apa juga, gitu maksudnya. Iya, karena memang idealnya sih tempat wudhu ya khusus. Ya kayak di sini wudhu khusus gitu maksudnya, begitu. Ya tempat wudhu khusus, tempat untuk buang air ya khusus gitu maksudnya. Idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat lagi karena kita rumah juga SSSS kan gitu. Rumah sangat sederhana kan, jadi ya boro-boro gede-gede kamar mandinya atau dipisahin tempat wudhunya. Nah ini gimana gitu. Jadi istilahnya ya kayak yang seperti itu sebenarnya berkaitan dengan situasi dan kondisi. Ya idealnya sih tadi tempat wudhu, tempat buang air, tempat mandi itu beda. Tapi apabila misalnya tidak ada tempat lagi, ya di situ semua nggak apa-apa, gitu maksudnya. Apalagi bagi wanita kan, misalnya kalau dia ada tempat wudhunya ada di luar, tapi kan berarti nanti buka aurat nantinya. Nah ini, ya udah lebih baik di dalam karena menjaga aurat itu wajib. Yang tadi kan makruh doang, ini hukumnya, gitu kira-kira. Gitu ya. Ada yang lain? Cukup. Ini baru satu ayat lagi nih. Belum kelar lagi. Ya. Ya, memang kita dalam bersuci ini memang harus perlu satu pemahaman yang, karena ini gerbang kita melakukan ibadah. Ya kuncinya kan bersuci itu. Makanya boleh nggak apa-apa. Iya. Kalau begituan di atas WC boleh nggak? Mau nanya begitu Pak Haji kan? Boleh Pak Haji, di mana aja, yang penting nggak ketahuan orang. Gitu. Iya. Ya, jadi istilahnya di dalam bersuci memang perlu sebuah pemahaman yang sehingga ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kayak tawaf, ya termasuk kita keseharian kita lah, salat, baca Quran. Bahkan kita disunahkan untuk apa? Untuk daimul wudu, selalu dalam keadaan berwudu. Ya seperti sunnah Nabi kan, sunnah Nabi harian itu diantaranya adalah daimul wudu. Beliau tidak pernah lepas dari wudu. Wudu batal. Dalam kisah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada seorang imam, dalam ta'lim juga dijelasin itu. Ada seorang imam yang berwudunya sampai 70 kali semalam. Dia punya penyakit, jadi pas keluar angin keluar itunya gitu, cebok lagi, wudu lagi, sampai dia memohon istighfar kepada Allah gitu maksudnya. Ternyata ini diuji karena awalnya dia tidak paham atau tidak mengikuti tentang sunnah daimul wudu ini. Nah, dikasih pelajaran oleh Allah gitu, seperti itu. Jadi artinya memang hikmahnya luar biasa daimul wudu itu. Maka ya tentunya bersuci harus diperbaiki. Airnya dari mana, cukup apa tidak, kan begitu. Musta'mal apa tidak, mutaghayyir apa tidak, apakah dia mutanajjis, terkena najis atau tidak, kan begitu. Maka kita harus paham, ya minimal paham ilmunya. Kalau sudah paham ilmunya kan kita berarti sudah berusaha untuk memperbaiki cara bersuci kita. Demikian mungkin sudah ini ya, sebentar lagi ya, 3 menit lagi. Wallahu a'lam bis shawab, ilaihil marji'u wal ma'ab. Kurang lebihnya mohon maaf.
usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.